Tadi kan kita udah nyanyi bareng nih. Sekarang kita mau berdoa dulu ya. Tangannya dilipat, matanya ditutup, tundukkan kepala. Kak Tera berdoa, adik-adik menirukan. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami sehingga kami dapat berkumpul untuk sekolah minggu online. Ya Tuhan, berkatilah sekolah minggu online pada hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau pujikan satu buah lagu dulu ya. Firman Tuhan. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, oh, oh. Sekali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di lidahku, ada di langkahku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, oh, oh. Nah, adik-adik, tadi masih ingat nggak kalau Kak Tera bilang akan ada bintang tamu? Siapa? Kita panggil dulu ya bintang tamunya. Bu Mami, kita panggil bersama-sama. 1, 2, 3. Bu Mami, jeng 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 jeng. Halo. Halo, Mami, ketemu lagi ya. Bagaimana kabar kakak semua? Baik, puji Tuhan. Oke, kita di pagi hari ini. Apakah Kak Tera mau istirahat dulu atau tetap berada di sini bersama Bu Mami? Kami istirahat dulu. Ya. Silakan. Terima kasih. Silakan Bu Mami. Oke. Marilah anak-anak, apakah anak-anak sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini? Siap ya? Mana semangatmu? Ini semangatku. Nah, kalau Bu Mami bilang, mana semangatmu? Anak-anak jawab, ini semangatku. Mana senyummu? Anak-anak jawab, ini senyumku. Gitu ya? Oke. Yuk, kita akan mulai di pagi hari ini dengan mendengarkan cerita dari Bu Mami. Anak-anak pernah mendengar cerita tentang 3 kurcaci? Sudah? Pernah? Oke. Bu Mami hari ini akan memperkenalkan 3 kurcaci yang tinggal di sebuah hutan yang sangat lebat. Nah, kurcaci itu yang pertama bernama Dak. Siapa? Dak. Iya. Dia yang paling tua. Dia adalah kurcaci yang sangat bijaksana, baik hati, suka menolong. Yang kedua ada
adalah bernama Grapi. Siapa? Grapi. Grapi ini seorang kurcaci yang pemarah, sidik-sidik nesu, sidik-sidik marah, egois, mau menang sendiri. Kira-kira yang mana ini yang dak dan mana yang... Nah, 3 kurcaci ini mana yang dak? Dak pakai kacamata. Yang mana? Yang ini? Bukan, yang ini ya. Ini adalah dak. Yang ini yang suka pemarah, namanya Grapi. Ya, Grapi. Tetapi yang satu kira-kira siapa ya? Ini kalau bekerja, wah semangat sekali. Senang bernyanyi, bersukacita selalu. Namanya Happy. Siapa? Happy. Ini 3 kurcaci bersaudara ini anak-anak. Tinggal di rumah. Kira-kira rumahnya di bawah atau di atas? Di atas. Namanya rumah pohon. Ya. Dia bangun rumah pohon itu secara bersama-sama sehingga mereka dapat tinggal dengan sukacita di rumah pohon itu. Anak-anak, pada suatu hari pagi-pagi sekali mereka masih beristirahat karena dinginnya. Aduh, tetapi ini sudah jam 5. Bisakah mereka bangun? Seperti adik-adik kalau kedinginan bisa bangun nggak? Enaklah tidur gitu ya. Tetapi pada saat itu Sidak itu membangunkan adik-adiknya. Ayo, Grapi juga kamu Happy, segera bangun. Kita harus segera mandi dan terus bekerja supaya ada persediaan kayu bakar di rumah kita nanti. Kalau kita tidak segera bangun, keburu kesiangan. Nanti kita juga akan cepat capek kalau bekerja siang-siang kepanasan. Nah, aduh kakak, oke kakak aku bangun. Si Happy sudah merespon kakaknya. Tetapi kurcaci yang satu ini enak-enak tidur, benak kayak kemul. Enak aja dingin-dingin kayak gini suruh bangun. Emangnya orang suruh kerja terus. Sekali-kali libur, minggu-minggu itu ya libur lah gitu ya. Tetapi apa kata kakaknya? Ayolah bangun adikku yang cakep, sekarang kita harus bekerja. Ini musim dingin, sebentar lagi kita akan mengalami musim dingin yang panjang, sehingga kita harus punya persediaan kayu bakar yang banyak supaya kita tidak kedinginan. Aku tuh sebetulnya males, tapi udah ayolah. Nah, akhirnya mereka tetap juga bangun ya. Grapi tetap bangun dan mau, ayo sekarang kita mandi, sudah mandi kita pergi. Ya nggak usah marah gitulah, senyum dong, orang bekerja kok harus marah-marah, nanti tidak jadi berkat loh ya. Sudah itu dia bertiga pergi ke hutan. Sambil berjalan tetapi ini menggerutu lagi. Sampai bener jalannya jauh, nggak bisa pak. Kakak, nggak bisa pak, kita itu cari kayu bakarnya, nggak usah jauh-jauh dari rumah, kita tebang saja pohon yang di dekat rumah kita. Kalau itu kita tebang, nanti itu kan sumber makanan kita. Kita mau makan apa? Itu kan sudah tumbuh subur, buahnya lesat. Kenapa harus kita tebang? Nanti kita tidak punya makanan lagi. Aku tuh capek loh. Tiap hari kok
kok hanya bekerja dan bekerja terus. Kita setiap hari hanya cari kayu bakar, menanam pohon, memerah susu. Capek lah, aku mau istirahat di bawah pohon ini dulu. Silakan kalian bekerja terus. Grapi, nih, Grapi, ayolah sayang, kita harus bekerja lebih giat lagi. Ingat enggak kamu, waktu kita belum punya rumah, kita bekerja bersama, saling tolong menolong dengan gembira. Akhirnya kita bisa kumpulkan kayu dan buat rumah seindah itu. Ya kan? Kita percaya toh Tuhan menyertai kita. Jangan marah, nanti tidak jadi berkat. Ya oke, aku mau bekerja lagi. Akhirnya mereka berjalan bersama-sama mencari kayu bakar. Kira-kira berhasil tidak? Karena mereka saling tolong menolong, kayu bakarnya juga mendapat banyak. Ya loh, karena bekerja bersama-sama sehingga dapat kayu bakar yang banyak. Bisa untuk persiapan pada musim dingin. Nah, inilah kerjasama dalam keluarga. Yang satu marah, tetapi yang lain menghibur. Ini satu keluarga yang sangat bahagia. Inilah yang dikehendaki Tuhan. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita boleh mendasarkan firman Tuhan dari Keluaran, kitab Keluaran 33 ayat 1 sampai dengan 23. Supaya tidak berkepanjangan, Bu Mami akan bacakan satu ayat, tetapi anak-anak di rumah membaca sendiri. Yang belum bisa baca bersama Bunda ya, membaca Keluaran 33 ayat 1 sampai dengan 23. Nah, Bu Mami akan bacakan dari ayat 11 sampai dengan 14 saja. Yang demikian firman-Nya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian, engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketenteraman kepadamu. Ayat 14 kita ulangi bersama. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketenteraman kepadamu. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini tadi firman Tuhan. Kalau kita berbicara tentang cerita 3 kurcaci yang punya semangat untuk melayani Tuhan, lalu kita juga akan melihat bangsa Israel. Tadi ada 3 kurcaci. Kurcaci
yang ini, yang dak ini menggambarkan seperti Musa, punya jiwa bijaksana dan mau menolong bangsanya. Untuk itu kita akan belajar dari apa yang dikatakan dalam Keluaran 33 ayat yang ke-14 tadi. Tuhan ingatkan, Tuhan tahu kalau bangsa Israel itu bangsa yang tegar tengkuk. Tegar tengkuk itu apa? Ayo, siapa yang tahu tegar tengkuk? Keras kepala, suka marah, egois, tidak mau berjuang. Nah inilah, tapi sebetulnya baik hati. Dari masalah demi masalah, Musa sebagai pemimpin selalu mengingatkan dan mengajak bangsa Israel untuk berbuat baik, untuk saling tolong-menolong. Dan saat itu Musa bertemu dengan Tuhan di perkemahan bersama adiknya, yaitu yang bernama Yosua. Dia datang kepada Tuhan, memohonkan ampun kepada Tuhan dan meminta anugerah kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan kan tahu toh bangsaku itu, bangsamu ini yang tegar tengkuk, tapi aku mohon biarlah Tuhan bisa membimbing kami. Lalu di ayat 14 tadi, Tuhan tetap memberikan anugerah dan memberikan ketentraman kepada bangsa. Jadi kalau kita mau berjuang, kita mau bekerja, terlebih bekerja untuk Tuhan, di dalam rumah kita masing-masing, karena ini bulan keluarga, sudahkah anak-anak saling tolong-menolong di rumah? Sudah membantu bunda di rumah? Sudah ya? Luar biasa, anak cakep, anak yang tidak marah kalau membantu bundanya. Tidak marah dengan neneknya, eyangnya? Tidak bagus. Nah, di dalam rumah dengan kakak, dengan orang tua harus saling tolong menolong, harus saling menghibur. Tidak boleh pengennya diperhatikan. Nah, pengennya yang bener aku, yang lain salah. Tidak. Tetapi kita harus saling membangun. Karena ketentraman itu, anugerah ketentraman diberikan kepada kita semua untuk saling melengkapi. Bagi anak Tuhan yang mau memperhatikan firman Tuhan dan melakukannya, Tuhan akan berkati. Ya, anak-anak, demikian cerita dari Bu Mami tentang bangsa Israel tadi yang selalu disertai oleh Tuhan. Untuk itu kita akan melanjutkan sekolah minggu ini bersama Kak Tera dan Kak Tika. Oke, Kak Tera. Halo. Oke. Nah, Kak Tika. Sudah? Bu Mami sudah selesai, sekarang boleh dilanjutkan sampai akhir. Terima kasih. Terima kasih Bu Mami atas ceritanya. Tadi ditemani oleh siapa? Kak Ya. Happy dan Grafi. Terima kasih, Oke, dadah. Terima kasih Bu. Adik-adik udah denger kan tadi ceritanya dari Bu Mami, dari 3 kurcaci ya tolong menolong, dan Musa yang disertai Tuhan, dan kita juga akan disertai Tuhan. Ketika Tuhan bersama kita, makanya kita bisa. Kita pujikan lagu yang terakhir, Big or Small. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga.
membantu papa, mama, kakak, adik, eyang, om, tante, atau siapapun, seluruh anggota keluarga kalian, siapapun terserah mau membantu menyirami tanaman, memasak, atau apapun itu, membantu keluarga, kemudian nanti difoto dan dikirim ke Mbak Riris, oke? Oke, ditunggu. Nah, untuk menutup sekolah minggu kita pada hari ini, marilah kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, demikianlah sekolah minggu online kita pada hari ini. Sampai jumpa di sekolah minggu online minggu depan.